Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Azhari Davananda ingin memaparkan tentang proposal wirausaha saya yang berjudul Bisnis Online dalam Era Globalisasi. Yang pertama itu latar belakangnya yaitu zaman globalisasi dewasa ini menjadi semakin maju, tetapi sayangnya tidak diikuti oleh perekonomian negara kita yang masih jauh tertinggal. Sudah banyak perkembangan zaman yang bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi ini tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dan tetap terhubung. Dengan hanya bermodalan smartphone yang kita gunakan dalam keseharian ditunjang pula dengan fasilitas internet yang semakin luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Tujuan dari pembentukan usaha online shop ini ialah lebih kepada meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian perorangan yang bersifat pribadi. Dalam online shop juga ada suatu kegiatan usaha. Yang pertama, strategi pasar. Strategi pasar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu segmenting. Dan segmenting juga dibagi ada 3 kelompok: segmentasi pasar berdasarkan geografi, segmentasi pasar berdasarkan demografi, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Yang berdasarkan geografi itu dibagi ke dalam beberapa bagian geografi negara seperti wilayah, kota, dan desa. Yang berdasarkan demografi itu dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usaha, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimulasi pemasaran, menargetkan penjualan produk untuk kalangan menengah ke bawah karena kalangan ini lebih mudah dijangkau, mengingat usaha yang saya jalani masih dengan sistem reseller yang bisa menyesuaikan dengan minat pembeli. Yang kedua, targeting. Targeting ialah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, menjangkau pasar. Dalam masalah ini, awalnya saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan saya sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah mereka. Yang ketiga, positioning. Apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan produk kita kepada konsumen. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT bisnis ini sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, ada strength seperti kekuatan, weakness seperti kelemahan, dan faktor eksternalnya itu ada opportunities yang artinya peluang dan threats artinya ancaman. Yang ketiga strategi pemasaran, seperti ada produk, kayak produk yang kita jual seperti penjualan baju, celana, tas, penjualan softline, jam tangan, penjualan kacamata, penjualan aksesoris, dan ada harganya. Seperti kalau harga kan kayak kita itu menentukan suatu harga di barang kita agar barang kita tuh memiliki nilai harga yang cukup. Dan yang ketiga itu ada promotion, karena bisnis ini dijalankan oleh saya sendiri yang masih berstatus mahasiswa, maka cara mempromosikan adalah dengan teman sekitar, contohnya kampus, teman sekolah, dan sekitar lingkungan saya. Lalu saya juga mempromosikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube juga bisa. Dan place itu lokasi, kayak kita tuh menentukan lokasinya tuh agar bisa menargetkan target pasarnya. Rencana anggaran biayanya itu kayak anggaran awal, seperti anggaran awalnya itu 200.000,
Terus biaya operasionalnya seperti paket internet dan biaya lain-lainnya. Paket internetnya 100.000, ambil contoh aja, biaya lainnya 200.000. Total biaya operasional selama 1 bulan itu berarti kan 100.000, tadi paket internetnya ditambah biaya lainnya 200.000, jadinya 300.000. Dan total biaya yang dibutuhkan sebagai modal awal itu kayak 200.000 ditambah 300.000 itu jadinya 500.000. Dan di online shop juga ada sebuah resiko, kayak resiko dari segi pemasaran seperti banyak produk serupa yang dijual murah hingga mengurangi minat. Terus dari segi produknya ada pembeli yang tidak melunasi barangnya, terjadi kerusakan barang. Terus dan cara menanggulangi resiko itu ya kita harus mempersiapkan strategi apa yang mungkin kita jalankan ketika kita sedang membangun bisnis. Yang kedua itu membangun bisnis secara bertahap. Kayak ketiga juga memanfaatkan sosial media lainnya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Dan keempat, jika sistem jual beli dilakukan dengan ketentuan yang lebih aman, misalnya untuk penjualan dengan kredit, sebaiknya diamankan dengan jaminan. Dan dari situ juga ada rencana pengembangan usahanya, kayak berusaha menjual produk yang lebih bervariasi. Kita bisa berinovasi membuat produk lainnya juga bisa. Terus berusaha untuk menyempurnakan pelayanannya, kayak kita tuh kan dari sosial media tuh, jadi otomatis kita tuh harus bisa ramah walaupun kita berjualan di sosial media kayak gitu. Dan ketiga itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Terkadang kan online shop kan bisa tuh gak cuma jual satu barang, tapi bisa jual semua barang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Dan sekian pemaparan dari saya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.